Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqidatul Imam Ad-Dardir. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Sami'un likulli mawjud wa mubsirun. Masuk di sifat sama basar. Sama Allah Maha mendengar, basar Allah Maha melihat. Kalau kita yang kita dengar itu hanya suara saja, faqat, pakai saja. Itu hukum adat. Kalau Allah Subhanahu wa taala yaqul Sayyidina Sanusi was-sam'u wal basarul muta'alliqani bi jami'il mawjudat, baik mawjud qadim atau mawjud hadis. Jadi Allah itu tidak hanya suara yang didengar, zat-zat juga didengar, baik qadim atau hadis. Dan Maha mendengarnya Allah itu abadan. Selagi di alam ini perkaranya masih mawjud, ya didengar. Nah, kalau sudah adam, sudah tidak ada, ya tidak didengar. Jadi sama basornya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, sesuatunya harus wujud. Beda dengan ilmu. Kalau ilmunya Allah mengetahui, tidak disyaratkan maujud. Tidak disyaratkan yang diketahui Allah itu sesuatunya ada, enggak. Mau barang mustahilat, apa saja sudah kalau ilmu sih. Tapi kalau sama basar, syaratnya yang didengar Allah dan yang dilihat Allah harus maujud, harus ada. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla wa huwas sami'ul basir. Wa huwa, dan Allah as-sami'u, Maha mendengar, al-basiru, Maha melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku Allah bersama kalian berdua, asma'u, Maha mendengar, wa ara, dan Maha melihat. Saya ingat dulu nasihat ba'du masyayikhina, au ma huwa ma'nah, kalau kita sedang memberikan pendapat, kata beliau, di ta'lim atau di ceramah atau nasihati orang, itu harus sering dihadirkan bahwa Allahu azza wa jalla yasma'una wa yubsiruna. Allah sedang melihat kita, sedang mendengar kita. Dan Maha mendengar dan Maha melihatnya Allah Ta'ala itu abadan, selamanya, qidam dan baqa. Tidak didahului tidak ada, dan tidak diakhiri tidak ada. Kalau kita mendengar suara kan, umpama kita mendengar suara tepuk tangan ini. Nah, sebelum ada suara tepuk tangan, kita kan belum mendengar tuh. Setelah suara tepuk tangan, kita nggak mendengar lagi. Jadi kalau Allah Ta'ala itu sama basornya abadan. Kapanpun ada mawujud, ya didengar. Kecuali tadi saya katakan,
Kalau sesuatunya in adama, adam, tidak ada, ya otomatis apanya yang didengar, apanya yang dilihat, ya tidak ada. Apapun itu. Zat-zat yang ada di surga, zat-zat yang ada di neraka, sifat-sifat apa saja, pokoknya yang mewujud itu pasti didengar dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Al-arsh, wal kursi, apalagi syaitan, jin, malaikat, jumlah ikan di laut secara keseluruhan, wallahu alam berapa miliar, berapa triliun, saya nggak paham. Itu semua dilihat dan didengar Allah Ta'ala abadan, selamanya. Dengan catatan selagi makhluk-makhluk itu mawujud. Kalau sudah ma'dum, sudah tidak ada, ya otomatis tidak disama dan tidak dibasor, tidak didengar dan tidak dilihat Allah Ta'ala. Tapi ilmu tetap. Apapun yang telah adam tetap diketahui oleh Allah Ta'ala. Ini sekedar untuk tafakkur saja. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai malam ini, berapa wanita yang sudah meninggal, berapa pria yang sudah meninggal, berapa bayi yang sudah meninggal, Allah Ta'ala ya'lamuhu. Allah Ta'ala tahu. Apa disama dan dibasor, didengar dan dilihat? Ya tidak, barangnya sudah tidak ada. Tapi ya'lamuhu. Itu namanya ilmu, beda ta'alluqnya. Kalau ta'alluq sama basor, maujudat. Kalau ta'alluq ilmu, wajibat, jaizat, mustahilat. Lanjut, mutakallimun bikalamin azaliyin munazzahin 'anis sauti wal harfi. Allah Ta'ala juga bersifat kalam, maha berbicara. Bikalamin dengan kalam, azaliyin yang azali, tidak terikat waktu. Munazzahin disucikan, anis sauti wal harfi, daripada huruf suara. Yang lagi rame bilang kalau Al-Quran kalamu Rasulullah, itu hukumnya sudah murtad. Hati-hati, bahaya itu. Jangan sampai terlintas bahwa Al-Quran adalah kalamu Rasulullah. Kalamullah qadim ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud, yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau mengalami ujian-ujian yang akhirnya menyebabkan beliau wafat, adalah mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah qadim. Kalamuhu kawasfihil qadimi lam yuhdithil masmu'a lil kalimi yuktabu fil lawhi wa bil lisani yuqra kama yukhfadu bil adhani. Di Zubat aja dibaca itu. Tidak terikat huruf, tidak terikat suara, enggak ada mubtada khobarnya. Kalamullah yang azali. Kalamullah yang qadim itu tidak terikat huruf, tidak terikat suara. Dari mana munculnya alfadzul Quran? Min hadrat, kalimat-kalimatnya yang menerjemahkan Quran tuh, dari kalam qadim ke kalam hadis. Siapa? Sayyidina Jibril menerjemahkan ke Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kalamu Rasulullah ya bukan Quran, disebutnya hadis. Hadis juga terjaga, asal sahih ya. Asal sahih, terjaga daripada, kalau hadis maudhu, iya bukan, namanya aja maudhu, palsu, bukan hadis. Kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga daripada salah juga. Perhatikan kata-kata saya, hadis Rasulullah ya, hadisnya Nabi Muhammad yang terjaga dari salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dijaga kalau Nabi Rasulullah maksum. Nah, kalau maudhu itu bukan hadis, memang dipalsu, ucapan orang lain.
Kalau sudah hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjaga juga dari salah. Memang tidak sekelas Quran. Sebab Al-Quran kalamullah, kalau hadis kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya dari Nabi kalau hadis. Kalau Al-Quran kalamullah. Dan hati-hati, sudah masuk murtad itu. Kalau mengatakan Al-Quran kalamu Rasulullah bukan kalamullah azza wa jal, sudah bukan maksiat biasa. Masuknya di bab irtidad, babur riddah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.